Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang uji Pirate Samples T-Test. Sebelumnya, kita perlu mengetahui uji T itu apa sebenarnya. Jadi uji T atau yang bisa kita sebut dengan T-Test itu merupakan prosedur kelompok data baik untuk kelompok data terkait maupun dua kelompok bebas. Nah, tes T ini atau T-test atau uji T ini uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Jadi ketika kita punya hipotesis harus kita uji dulu melalui uji T. Uji T ini dibagi menjadi dua. Yang pertama sampel atau bisa disebut dengan one sample t-test. Yang kedua yaitu two sample t-test. Tapi dua sampel ini nanti akan dibagi dua lagi. Yang pertama berhubungan dependen, yang kedua yaitu terpisah independen. Nah, Pirate sample t-test yang akan kita pelajari ini termasuk uji T2 sampel yang berhubungan atau dependen. Untuk uji T1 sampel akan kita bahas bareng dengan dua sampel terpisah independen ya. Paired sample t-test ini uji dua sampel berpasangan ini jika yang kita hadapi satu populasi yang sama, maka satu kelompok tersebut dengan dua perlakuan yang berbeda. Misalkan gini, kita mengamati perbedaan nilai mahasiswa. Biasanya kan sebelum pelajaran itu ada pretest. Nah, pretest dan post-testnya gitu. Atau kalau yang kita hadapi dua populasi yang berbeda, maka yang kita lakukan yaitu membandingkan nilai rata-rata dua kelompok pasangan tersebut. Misalkan perbandingan penghasilan suami dan istri, itu kan dua kelompok berpasangan, maka dibandingkan nilai rata-ratanya. Ciri-ciri uji Pirate sample t-test ini, yang pertama, level pengukuran datanya itu atau data yang kita gunakan itu berupa interval atau rasio. Ini sudah pasti, kalau interval rasio berarti statistik parametris, jadi harus diuji normalitasnya dulu. Yang kedua, ciri utamanya berasal dari satu buah populasi yang sama diberi dua perlakuan yang berbeda atau dua populasi yang berbeda yang mempunyai hubungan. Terus data yang ketiga, data yang berdistribusi normal, karena tadi statistik parametris jadi harus berdistribusi normal. Ini contoh mudahnya. Contoh kemampuan SPSS mahasiswa peserta kursus SPSS sebelum kursus dan sesudah kursus. Kita amati pretest dan post-testnya. Ternyata pretest atas nama Adi, Badu, Jajab itu masing-masing mendapatkan nilai 6, Badu 6, Jajab 5. Setelah melakukan kursus ternyata mendapatkan post-testnya Adi 8, Badu 9, Jajab 8. Ini berarti kan dalam satu populasi. Nah, satu populasi itu ada dua perlakuan. Yang pertama pretest, yang kedua post-test. Nah, kedua perlakuan ini yang akan kita bandingkan rata-ratanya. Nah, ini dibandingkan antara nilai sebelum dan sesudah pada kelompok subjek yang sama. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah perhitungan manualnya Pirate sample t-test. Ini kita punya contoh hasil belajar statistik mahasiswa PTX pada pretest dan post-test. Jadi ini dalam satu populasi dengan dua perlakuan yang berbeda. Populasinya mahasiswa PTX, perlakuannya pretest dan post-test. Untuk yang pertama, seperti yang lalu-lalu, kita tentukan dulu hipotesis penelitiannya. H0 sama dengan tidak ada perbedaan nilai rata-rata hasil mahasiswa PTX pada pretest dan post-test. Untuk yang kedua, HA-nya ada perbedaan nilai rata-rata hasil mahasiswa PTX pada pretest dan post-test. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan hipotesis penelitian, kita tentukan hipotesis statistiknya.
H0 mu1 sama dengan mu2, H-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Di sini teman-teman masih bingung tidak untuk menentukan simbol sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau sama dengan, mu1 sama dengan mu2, berarti keduanya tidak ada perbedaan karena sama dengan, maka simbolnya pakai sama dengan. Sedangkan yang tidak sama dengan karena ada perbedaan, beda, maka tidak sama. Setelah kita menentukan hipotesis statistik, kita siapkan tabel penolongnya. Ini kita punya data pretest dan posttest mahasiswa di PTX tadi. Ada 20 sampel mahasiswa. Pretestnya nomor 1 75, 2 80, mahasiswa ketiga nilainya 65 pretestnya, dan seterusnya sampai sampel ke-20. Posttestnya pun nilai mahasiswa pertama 85, kedua 90, ketiga 75, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita cari D. D ini pretest dikurangi posttest. Jadi 75 dikurangi 85 hasilnya min 10. 80 dikurangi 90 hasilnya min 10. 65 dikurangi 75 hasilnya min 10. 70 dikurangi 75 hasilnya min 5, dan seterusnya. Lalu di total hasilnya min 125. Selanjutnya kita cari D kuadrat. Jadi ini dikuadratkan yang ada di tabel D. Min 10 dikuadratkan hasilnya 100, min 10 dikuadratkan 100, min 10 dikuadratkan 100, yang keempat min 5 dikuadratkan 25, dan seterusnya. Lalu di total hasilnya 3425. Setelah kita menggunakan tabel penolong tadi, kita hitung t-testnya dengan rumus T sama dengan sigma D dibagi N per S dibagi jumlah dibagi akar N. Dengan S-nya ini kita cari dulu akar 1 per N-1 dikali jumlah D kuadrat dikurangi jumlah D yang dikuadratkan dibagi N. Dengan D tadi X1 dikurangi X2. Langsung kita cari S-nya dengan tadi rumusnya akar 1 per N-1 sigma D kuadrat dikurangi sigma D dikuadratkan dibagi M. Akar 1 per N-nya tadi 20, sampelnya dikurangi 1, sigma D kuadrat jumlahnya 3425 dikurangi sigma D dikuadratkan, berarti jumlah D hasilnya berapa? Jumlahnya min 125 dikuadratkan dibagi jumlah sampel yaitu 20. Lalu kita turunkan akar 1 per 19 dari 20 min 1 dikali 3425 dikurangi 15.625 dibagi 20. Lalu akar 1 per 19 dikali 3425 dikurangi 15.625 dibagi 20 itu hasilnya 781,25. Maka sama dengan akar 1 per 19 dikali 3425 dikurangi 781,25 itu hasilnya 26.043,75. Lalu 26.043,75 dibagi 19 hasilnya 139,149. Di akar mendapatkan hasil 11,796. Disclaimer ya teman-teman, sebelumnya teman-teman boleh menghitung ulang hasil perhitungan saya, barangkali perhitungan saya kurang teliti atau ada yang salah. S sudah kita dapatkan, kita masuk ke rumus T hitungnya. T hitung sama dengan jumlah D per N dibagi S per akar N. Jumlah D-nya tadi min 125 dibagi N-nya 20 per 11,796 tadi S yang kita hitung dibagi akar 20, sampelnya 20, sama dengan
min 125 dibagi 20 hasilnya min 6,25 per 11,796 dibagi 4,475 itu hasilnya 2,638. Jadi min 6,25 dibagi 2,638 sama dengan min 2,369. Kita ke tahap terakhir yaitu dasar pengambilan keputusannya. Kalau yang kita lihat berdasarkan nilai signifikansinya, jika nilai signifikansi two-tailed itu kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Jika signifikansi two-tailednya itu lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima. Ini 0,05 nya tergantung tadi kita menentukan taraf signifikansi yang akan kita gunakan itu berapa persen. Kalau kita pakai 10% berarti nilai signifikansinya 0,01 gitu ya. Berdasarkan T hitung. Sebelumnya kalau berdasarkan nilai signifikansi ini hanya bisa kita lihat melalui SPSS atau kita menggunakan rumus manualnya lagi. Kalau berdasarkan T hitung ini, jika nilai T hitung lebih dari T tabel maka H0 ditolak. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel maka HA diterima. Ini tadi T hitungnya kita dapat min 2,369. Yang perlu kita ketahui kalau T hitung yang kita hasilkan itu min maka itu tidak berarti apa-apa karena itu merupakan nilai mutlak. Maka min 2,369 sama dengan 2,369. T tabelnya kita cari. T tabel karena signifikansinya kita pakai 0,05 dan tadi hipotesisnya kita pakai sama dengan dan tidak sama dengan, maka itu termasuk hipotesis dua pihak. Kita perhatikan tabel yang dua pihak 0,05 ditarik ke bawah ke angka 19 berasal dari sampelnya tadi 20 dikurangi 1, jadi 0,05 banding 19 hasilnya 2,093. Sekali lagi ya teman-teman, boleh dicek ulang karena bisa jadi nanti saya ada yang keliru dan diingatkan ya. Maka setelah kita mengetahui T hitungnya 2,369 ternyata lebih besar daripada T tabelnya yaitu 2,093, berarti H0 ditolak, yang artinya ada perbedaan nilai rata-rata hasil mahasiswa PTX pada pretest dan posttest. Begitu teman-teman. Untuk selanjutnya ada yang cara SPSS, bisa lihat di video sebelumnya atau yang lainnya ya, yang sampel pirate test gitu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ilmunya, berguna untuk nanti ketika teman-teman penelitian maupun skripsi atau tesis atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.